Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala lima aliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk materi fikih ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Nah, mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang tahu sedikit tentang sholat qashar ya. Ya benar, sholat qashar ini identik dengan musafir ataupun bepergian jauh. Oke, bersama saya sendiri ya, belajar fikih aktif, inovatif, dan menyenangkan. Baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan kalian setelah belajar sholat qashar, kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian sholat qashar, yang kedua menyebutkan macam-macam sholat qashar, yang ketiga menyebutkan syarat diperbolehkannya mengqashar, yang keempat menjelaskan tata cara mengqashar sholat, dan yang kelima menyebutkan hikmah jamak dan qashar. Baik. Nah, di samping itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama KI1-nya yaitu menjalankan sholat jamak dan qashar ketika ada sebab yang membolehkan sebagai rasa syukur atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau KI2 ya sosial, menjalankan sikap tanggung jawab dan istiqomah sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, sedangkan KI3 ya pengetahuan menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar. Dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat jamak dan qashar. Nah, selanjutnya ruang lingkup. Nah, ada beberapa hal yang akan kalian pelajari dari materi sholat qashar. Yang pertama pengertian sholat qashar, kedua macam-macam sholat qashar, ketiga syarat dibolehkannya sholat qashar, yang keempat tata cara sholat qashar, dan yang terakhir hikmah sholat jamak dan qashar. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya, kalian cermati, kalian pahami, jangan sampai kalian kurang jelas dalam memahaminya. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Nah, sholat qashar menurut logat atau bahasa ialah ringkas atau meringkas. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, sholat qashar ialah meringkas sholat yang jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat duhur, asar, dan isya. Jadi yang 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, tentunya itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian dalil Al-Quran yang membolehkan sholat qashar atau meringkas sholat ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min shalah in hiftum ayaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi,
maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi dasar hukum dibolehkannya meringkas atau mengqashar sholat yaitu surat An-Nisa ayat 101. Baik, itu. Tepuk tangan dulu ya, refresh. Kemudian selanjutnya macam sholat qashar. Baik, yang pertama qashar adat. Apa itu qashar adat? Qashar adat ialah mengurangi rakaat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misal duhur yang 4 rakaat menjadi 2, asar ataupun isya yang 4 rakaat menjadi 2. Sedangkan maghrib dan subuh itu tidak bisa diqashar. Selanjutnya qashar sifat. Apa itu qashar sifat? Qashar sifat adalah meringankan sholat bagi yang tidak kuasa dengan cara biasa. Contohnya orang yang sakit ataupun orang yang sedang bepergian jauh. Nah, tentunya tujuan dari perjalanan jauh itu tidak boleh melanggar syariat Islam. Selanjutnya qashar hayat. Qashar hayat artinya meringankan sholat seperti dalam keadaan khauf atau takut adanya bahaya. Tuh, jadi ada 3 ya. Selanjutnya syarat diperbolehkannya qashar. Yang pertama musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam pergian jauh. Kedua, jaraknya itu lebih dari 86 km. Selanjutnya paham qashar sholat, dalam artian yaitu tahu niatnya, tahu prakteknya seperti apa. Kemudian niat mengqashar sholat. Nah, jadi sebelum kalian mengqashar sholat, kalian sudah punya niatnya. Kemudian tidak makmum pada pribumi. Nah, ini tentunya ketika kalian bepergian jauh, kalian berniat untuk mengqashar sholat, maka tidak boleh menjadi makmum dari orang setempat atau pribumi. Selanjutnya masih dalam perjalanan. Nah, ini maksudnya kalian itu mengqashar sholatnya itu masih dalam perjalanan ya, bukan ketika kalian sudah di tempat sana, tempat tujuannya. Yang selanjutnya telah melewati batas daerah sendiri. Dan yang terakhir dalam tujuan yang baik. Nah, tentunya musafir atau bepergian jauh itu harus dalam rangka atau tujuan yang baik. Selanjutnya tata cara mengqashar sholat. Yang pertama qashar dan jamak takdim. Nah, ini ya niatnya. Yang pertama di sini saya mengambil contoh sholat jamak takdim qashar duhur dan asar. Yang pertama itu yang harus kalian lakukan yaitu melaksanakan sholat duhur 2 rakaat dengan niat jamak takdim dan diqashar. Niat yang pertama, jadi kalian melakukan sholat duhur dulu ya 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu duhri rakaataini majmu'an bil asri jam'an takdim qasron lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian kalian selesai sholat ya 2 rakaat duhur. Nah, kemudian kalian berdiri lagi. Setelah salam kalian langsung berdiri lagi dan membaca niat usolli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an ma'a duhri jam'an takdim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, setelah kalian selesai sholat asar yang 2 rakaat kemudian salam, selesai. Nah, kemudian ada yang kedua ya, itu qashar dan jamak takhir. Nah, ini ya. Yang pertama di sini saya mengambil contoh sholat jamak takhir qashar maghrib dan isya.
Nah, yang pertama harus kalian lakukan yaitu sholat isya, karena jama' takhir itu sendiri menggabungkan dua sholat ya, dan dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Pertama itu sholat isya 2 rakaat, niatnya usolli fardhu isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihi maghrib jam'an takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti itu. Setelah kalian melaksanakan sholat isya yang 2 rakaat, kemudian kalian ya berdiri lagi dan membaca niat ya, membaca sholat untuk sholat maghrib. Niatnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya jam'an takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, untuk maghrib itu tetap 3 rakaat ya, karena tidak bisa dikosor. Setelah selesai tahiyat akhir, kemudian kalian salam dan selesai itu. Itu tata cara sholat qashar. Nah, selanjutnya hikmah sholat jama' dan qashar. Nah, apa saja hikmah ataupun pelajaran ataupun manfaat kalian memahami sholat jama' dan qashar? Yang pertama yaitu sebagai suatu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi Allah itu memerintahkan suatu perintah ataupun perintah sholat, contohnya ya, itu ada keringanannya. Ya, jadi tidak saklek, Allah itu memerintahnya. Ya, kemudian menggambarkan betapa pentingnya sholat sebagai tiang agama. Nah, sesuai dengan hadis ya, as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu tiangnya agama. Betapa pentingnya sholat sampai ketika kita sedang dalam perjalanan jauh pun Allah kasih keringanan, Allah kasih kemurahan sehingga kita bisa menunaikan sholat dengan baik, dengan tenang ya. Tuh betapa pentingnya sholat. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam beribadah. Jadi dengan adanya sholat jama' dan qashar, kita lebih mudah dalam beribadah. Ya, ini. Selanjutnya yang keempat, menjadikan hati tenang dan tentram. Nah, ketika kita tahu ataupun mengetahui sholat jama' dan qashar, kita akan tenang dalam beribadah karena Allah memberikan beberapa keringanan, beberapa kemurahan kepada hambanya dalam beribadah. Selanjutnya, yang kelima, tidak takut dalam keadaan genting sekalipun karena ibadahnya selalu dijaga. Jadi seorang hamba yang paham tentang sholat jama' dan qashar tidak akan takut. Walaupun dia dalam keadaan genting, ia akan selalu tenang, ia akan selalu tentram, karena ibadahnya akan selalu dijaga. Itulah dia hikmah sholat jama' dan qashar. Nah, itu adalah materi sholat jama' dan qashar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah faham, sudah mengerti apa itu sholat jama' dan qashar? Kalau misalnya kalian tidak ataupun masih kurang memahami apa itu sholat qashar, boleh kalian bertanya ke saya via Japri ya, lewat WA ataupun lewat Messenger. Monggo, kami berikan fasilitas semudah mungkin, seluas mungkin ketika dalam pembelajaran online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.